Kalau pengalaman saya kerja dengan orang Indonesia ini gaji tinggi. Serius kok? Ya, gaji tinggi. Tetapi risiko juga besar. Kenapa gitu? Ya sebab orang Indonesia ini kan kita kerja ke orang Indonesia. Indonesia ini dia ikut Cina. Apa? Dia ambil kerja itu ke Cina lagi. Oh, dia ngambil ke Cina? Tangan ke tangan. Oh. Jadi contoh Rama itu orang yang kedua ini yang kelentong kita. Dibilangnya lah dari atas tak turun gaji. Dia nggak bayar kita. Ada orang Indonesia gitu? Ramai sekali. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian, teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video yang sangat super menarik sekali, teman-teman ya, yang berjudul tentang pengalaman saya kerja di Malaysia versus Indonesia. Video ini diupload oleh salah satu channel, ya pasti banyak yang tahulah dengan siapa dia. Nodiwak Geng, Abang Nodiwak Geng, teman-teman ya. Silahkan di subscribe yang belum subscribe. Pengalaman loh, pengalaman saya kerja di Malaysia versus Indonesia pasti tidak mirip, teman. Pasti tidak sama. Banyak hal yang tidak sama antara kerja di Indonesia dengan Malaysia. Apa saja itu, teman-teman ya? Oke, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, please subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share pada video ini. Oke, seperti videonya, jom kita tonton bersama-sama. Let's go. Kasus yang buat masalah itu memang ramai orang Indonesia. Dia sistemnya memang berani lah. Berani. Buat jadi, apa saja janji uang. Orang Malaysia nggak? Orang Malaysia ada juga, tapi kurang lah. Tapi ku tengok budak-budak trader di Malaysia pun banyak daerah-daerah Indonesia. Iya, yang keras-keras ya. Yang keras-keras. Ya. Yang keras-keras, tapi yang slow-slow, relaxnya Malaysia. Tapi kalau macam yang banyak-banyak kali cakapnya itu Indonesia. Itu kan ada tuh budak trader tuh. Iya. Banyak kali cakap ya? Oh. Hah? Wih. Wih. Gimana kabar Rio? Oke, mantap. Luar biasa. Wah, geng. Siap. Jadi lumayan juga nggak? Maksudnya lumayan kita udah lumayan lama lah nggak buat konten sama ya kan? Hari ini sebenarnya mau bahasnya itu ini tentang ini. Motivasi udah ada hari ini? Mesti ada lah motivasi pagi. Motivasi hari ini. Motivasi pagi-pagi. Ya bagi sahabat-sahabat semua di luar sana yang mau memulai trading itu kalian memulailah daripada sekarang. Ini trader. Jangan berpikir semua yang dulu-dulu yang bilang ramai sekali yang sekarang bilang trading itu yang scam lah, yang inilah. Tapi kalian harus tahu ramai sekali pemuda-pemuda yang berjaya dari dalam dunia trading itu. Siap. Jadi gini, kita nggak usah ngebahas tentang itu juga, tapi nggak apa-apa karena itu memang passion kita. Iya betul. Jadi gini, pengalaman. Kita mau cerita pengalaman. Kau kan, maksudnya kau kan di Malaysia kan pengalaman kau udah luar biasa. Iya. Betul. Betul. Pernah di Malaysia berarti? Betul. Enggak. Kau selama di Malaysia pernah nggak kerja sama orang Indonesia? Serius? Pernah. Kayak gimana pengalamannya? Kalau pengalaman saya kerja dengan orang Indonesia ini gaji tinggi. Serius kok? Ya, gaji tinggi. Tetapi risiko juga besar. Kenapa gitu? Ya sebab orang Indonesia ini kan kita kerja ke orang Indonesia. Indonesia ini dia ikut Cina. Apa? Dia ambil kerja itu ke Cina lagi. Oh, dia ngambil ke Cina? Tangan ke tangan. Oh. Jadi contoh Rama itu orang yang kedua ini yang kelentong kita. Dibilangnya lah dari atas tak turun gaji. Dia nggak bayar kita. Ada orang Indonesia gitu? Ramai sekali. Banyak. Berarti Betul. ramai juga orang Indonesia di Malaysia jahat-jahat. Oh, ramai bro. Sebab udah semenjak dulu lah kasus-kasus yang buat masalah itu memang ramai orang Indonesia. Dia sistemnya memang berani lah. Berani. Buat jadi, apa saja janji uang. Orang Malaysia nggak? Orang Malaysia ada juga, tapi kurang lah. Tapi ku tengok budak-budak trader di Malaysia pun banyak daerah-daerah Indonesia. Iya, yang keras-keras ya. Yang keras-keras. Iya. Yang keras-keras, tapi yang slow-slow, relaxnya Malaysia. Tapi kalau macam yang banyak-banyak kali cakapnya itu Indonesia. Itu kan ada tuh budak trader tuh. Iya. Banyak kali cakap ya? Oh. Hah? Wih. Sebentar teman-teman ya.
di percakapan kali ini orang Indonesia itu jahat-jahat ketika bekerja ke Malaysia. Sebenarnya tidak semua jahat, teman-teman. Saya cerita sedikit pengalaman ya. Di kampung saya tuh ada orang pinjam uang kepada orang. Anggaplah begitulah. Ternyata ketika ditagih uangnya itu, ternyata orang ini bilang yang di Malaysia tidak digaji. Mungkin seperti ini teman-teman ya. Orang Indonesia kerja kepada orang Indonesia satunya kerja ke orang China. Orang China sudah ngasih gaji ke orang kedua tidak mau ngasih ke orang ketiga. Katanya gaji gak cair-cair. Ternyata itu sudah cair gajinya. Cuman gak dikasih. Itu jahatnya orang Indonesia ketika kerja di Malaysia. Kalau kerjanya seperti ini, jahat banget. Kasihan lah. Puih macam tu dia, semua puih. Semua punya. Ya, dia cakap puih macam tu. Tapi memang saya akui ramai sekali macam influencer-influencer juga kan yang dari Indonesia ramai yang berkembang sini. Ramai. Tapi aku tengok influencer Malaysia pun sekarang udah mulai main ke Indonesia nya. Ya, Apa yang mau dicari? kalau saya mungkin follower lah. Sebab sana lebih ramai. Kayak Aisyah Khalid itu ya. Lebih enak sana. Lebih enak. Buat sana. konten lebih enak di Indonesia atau di Malaysia, Pak? Indonesia. Ya. Confirm lah Indonesia. Ya, kenapa, Pak? Sebab di Indonesia ini kita tak perlu nak pikir nak buat konten apa. Di mana kita duduk di situ boleh buat konten. Kalau di sini contoh di tempat macam ini kita tak boleh bising. Dia macam ada tempat-tempat tertentu sini boleh, sini tak boleh. Tapi di Malaysia ni kebanyakan mau rekod itu tak boleh. Dia bukan semua orang sukalah direkod macam Iya, tu. betul. Tapi kalau di Indonesia Di mana-mana tak- juga boleh. dibagi 100 boleh. Dan tu Di dia. sini Murah. juga mau. Tak boleh. Sini nak bagi pun kita, oh sorry bang, sorry. Contohlah kita datangkan, bang nak tanya, lepas tu dia cakap, oh sorry, saya busy. Macam tu dia. Sebab sini Berarti kurasa orang Malaysia berarti kalau gitu kurang bergaul lah dia, Pak. Maksudnya kurang berbaur dengan masyarakat. aku rasa bukan kurang bergaul, tapi memang sistem orang ini privasi lah saya. Oh, lebih privasi. Ya, lebih privasi lah. Terus gini, kau kan kemarin kan sering buat video juga konten di Ya, Malaysia. ya. Di Indonesia kan udah pernah. Ya, betul. Memang lebih enak buat konten di Indonesia atau di Malaysia? Di Indonesia, Pak. Of course Indonesia. Tapi ramai orang Indonesia buat konten ke Malaysia. Ya, sebab mungkin dari Indonesia itu ke sini mau mencoba sesuatu yang baru. Iya. Pengen nengok suasana yang baru biar tak bosan lah ceritanya. Iya. Tapi kalau Malaysia ke sana memang sebab aku lah. Kalau orang tuh tanya aku sebab aku buat di Indonesia juga, aku memang cari follower. Oh. Terus gini, Pak. Follower jadi follower. Pernah kau tengok seumur kau tinggal di Malaysia ini orang Malaysia, ada nggak orang Malaysia yang kerja sama orang Indonesia? Ada juga, bro. Tapi tak banyak. Oh, Tapi susah mau dapat lah, mau jumpa macam tu. emang nggak mau orang itu. Tak mau. Dia kalau boleh tu biarlah dia gaji rendah, tetapi direct company. Direct company. Dia seperti itu. Terus gini, Pak, kalau soal gaji, apa benar, Pak, kerja di Malaysia itu cuma tampak besar, tapi biaya hidup itu juga menggila, Pak? Jadi ada yang bilang tuh kan orang-orang Indonesia tuh, Ah, gajinya aja besar di Malaysia, tapi kan biaya hidupnya gila juga, tinggi juga. Itu mana? ya kalau menurut saya lah pengalaman saya kan, dulu pun saya macam tu juga. Tergantung dari lingkungan kalau menurut saya, dari segi pergaulan. Sebab circle pertemanan itu penting. Sebab ramai sekali orang kalau dipikir ya, pemuda-pemuda sekarang bahkan dia datang ke sini kosong zero, nggak ada permit. Dia jadi pengesap, dia jadi ambil kerja, buat rumah besar-besar. Oke. Gaji ratus ribu. Oke. Tetapi pengeluaran dia yang mau nampak mewah tadi, tetapi permit pun tak boleh buat dia. Dan ramai macam orang kerja kelina gaji 1.300, boleh buat rumah, boleh bayar permit, bayar rumah lagi, makan lagi, kirim cucunya lagi. Gaji 1.300. Gaji 1.300. Ini yang cerita duduk puluh ribu, ratus ribu sebulan. Pokoknya kerja 1 bulan tak ada duit. Macam tu dia, ramai bro. Banyak ramai. gaya. Banyak kali gayanya. Gaya. Bro, kalau lebih banyak gaya. Itu jawabannya banyak. Yang berpuluh-puluh tahun berada di Malaysia gak dapat apa-apa, itu banyak gaya, teman-teman. Uangnya dihambur-hamburkan, jadi 1 bulan gak cukup. Tapi yang gajinya 1.500 ringgit Malaysia per bulan itu masih bisa kirim cucu, makan enak,
bisa beli ini, bisa beli itu. Tuh teman, besar loh di Malaysia. Biaya hidup tuh murah. Yang berkata di Malaysia itu gaji besar, biaya hidup mahal, mereka lah yang boros, gak bisa ngontrol uang. Gila, Orang Malaysia atau orang Malaysia Indonesia? mahal katanya. Kalau menurut Gaya. saya itu kalau Waktu di gaya, kerjaan deh. kalau di kerjaan itu kalau yang kerja tetap kerja itu orang Indonesia, tapi kalau yang banyak gaya ini kebanyakan Malaysia. Ya, banyak kayaknya. Ya, sebab contoh jangan sampai jadi kerani lah, bro. Ah. Jangan sampai jadi kerani kalau Malaysia. Itu sama-sama kerja, sebab saya dulu pernah kerja kontrak. Dia mungkin sebab saya selek cakap Indonesia kan. Dia orang Malaysia, dia kerja wiring. So dia, "You jangan suka-suka, aku kerja macam ni, aku orang sini," kata. Oh. Sebab dia minta ambilkan barang dengan saya tak nak. Sebab dia kerja lain, saya kerja lain. Itu terus dia sound saya. Terus gini-gini, ini pertanyaan biar jangan terlalu panjang juga. Wah, kalau ada sistem kerja, menurut kau ada nggak sistem kerja di Malaysia, terus di Indonesia itu nggak ada? Pernah nampak nggak? Kira-kira, oh di Malaysia udah begini gitu, di Indonesia belum ada sistemnya kayak gini, ada nggak? Sistem kerja. Ah. Kalau menurut aku sistem kerja ya, macam seperti jalan-jalan tol macam itu kerja. Mungkin, ya mungkin jalan tol di sini cepat siap ya? Iya, Bener. di sini jalan sekejap aja. Kalau macam contoh ya, jalan itu dalam 5 kilo hingga 10 kilo itu boleh dikerjakan 1 hari. 1 hari, 1 malam itu siap. 5 kilo. Iya, 5 kilo. Oh, beda. 1 malam beda di sini. Terus ku tengok udah buat jarang rusak lagi ya. Oh, sini tak boleh. Kalau boleh tak boleh rusak. Kalau rusak, contoh siapa yang buat dulu kan dia akan kena denda, bro. Oh, Sebab di sini semua bangunan, Ini yang semua bagus. kedai ada umur. oke. Contoh rumah, orang buat rumah kan ada umur. Contoh umur segini, kena pecah habis. Oh, sama jalan Sama juga macam gitu. jalan, ada umur dia. Umur segini harus kena. Iya, kalau udah capai umur dia, kena buat balik. Oke, siap. Ini Gila, pengalaman yang luar biasa. Wak, terus gini, Wak. Ada nggak saran? Mana tahu yang nonton kita di podcast kita ini cerita-cerita. Kalau orang Indonesia mau cari kerja di Malaysia itu ada nggak tipsnya, Wak? Kalau menurut saya yang satu, ya kalau mau datang ke Malaysia mau kerja, carilah agen yang betul, masuk dengan cara betul. Iya, Dan seharusnya sebab begitu. sekarang ini Malaysia itu sudah boleh dikatakan 90% sudah tidak menerima lagi warga asing. Jadi yang kerja udah pasti. Kalau boleh dia akan mengelola orang yang ada di Malaysia. Dia akan stop orang yang kerja dari luar. Itu yang saya dengar dari media sosial lah. So, kalau boleh orang nak masuk sini cari agen yang betul-betul mau kerja. Tapi ramai sekali scammer di sini. Kata sampai sini kamu kerja restoran dan sampai ke Malaysia dijualnya. Dan yang jual ini itu yang kembali ke pertanyaan tadi, yang jual itu memang warganya sendiri, bahkan itu tetangga sendiri. Jadi yang jahat orang Indonesia, bro. Kalau orang Malaysia sini memang real. Contoh aku orang Malaysia, aku cakap nih, bro, carikan orang saya nak kerja ini. You sudah tahu jawabannya kalau you cakap dengan orang itu nggak akan mau orang. Langsung you cakap, oh kerja ini, tahu kan? Berani kamu keluar uang dikasih sejuta, lepas itu masuk pergi sini, kalau udah dapat, boom, 1 kali, tutup terus. Orang ini dah habis dah, nak jual. siap. Mungkin itu aja lah pengalaman ataupun kayak mana nih ya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, jauh berbeda teman-teman ya. Kerja di Malaysia dengan Indonesia itu jauh berbeda. Kalau kita kerja di Malaysia, misal bangun rumah, itu ada target. Rumah ini harus kuat 10 tahun. Kalau dalam jangka 5 tahun rumah ini sudah mulai keropos, maka yang buat rumah itu wajib menggantikan dana yang telah dibuat sebelumnya. Misal jalan teman-teman ya, jalan, tol. Tol itu targetnya harus 10 tahun, harus kuat dan kokoh. 10 tahun, misal 9 tahun, ternyata sudah mulai retak atau rusak, maka yang membuat itu wajib mengganti. Ya pantas saja di Malaysia tuh banyak jalan-jalan yang bener-bener ya cantik, bagus. Ya karena begitu. Coba di negara Indonesia, misal di kampung saya teman-teman, ada perbaikan jalan. Itu 1 tahun sudah mulai retak, sudah mulai bolong-bolong, sudah gak kuat. Waduh, jauh ternyata ya. Inilah kelebihan Malaysia.
Oke teman-teman ya, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.